Salam damai, Dan sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Sudahkah Anda menemukan cinta Tuhan dalam langkah Anda hari ini? Saya percaya Anda penuh sukacita dan dipenuhi damai sejahtera. Dan kiranya hari ini semakin besar juga cinta kita kepada Allah karena pengenalan kita akan cintanya lewat firman Tuhan hari ini. Karenanya selamat bergabung dalam dialog iman Katolik berdasarkan bacaan liturgi harian Oase Rohani Katolik. Bersama saya Magdalena Pinky Beran dan kali ini kembali bersama Romo Alex Dirja SJ. Romo Alex, sehat-sehat? sehat ya. Ya, kita bertemu beberapa waktu yang lalu dan senang sekali dalam kesempatan ini Ya, bisa berkesempatan untuk bertemu lagi dengan permenangan berikutnya yang sudah kami nanti-nantikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Romo. ya, ya. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus sepanjang permenungan kita hari ini lewat doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Alex. Silakan Romo. Ya, kita mulai dengan tanda salib ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan Bersama bersama rohmu. rohmu. Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan bab 6 ayat 22 sampai dengan 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Referen, kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Kiranya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Referen, Kiranya kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Referen, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Referen, Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4, ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku dan terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 16 sampai dengan 21. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan liturgi hari ini, kini mari kita memasuki sesi permenungan kita yang pertama. Nah, Romo, hari ini bacaannya pendek-pendek ya, tadi kalau kita dengarkan. Tapi saya percaya bahwa permenungannya belum tentu pendek. Kalau kita mau melihat lebih jauh dan lebih dalam lagi dari sekedar rangkaian kata dan kalimat yang kita dengarkan dalam firman pada hari ini. Nah, Romo, apa yang menjadi perhatian khusus dari liturgi hari ini? Silakan. Iya. Hari ini adalah tanggal 1 Januari. Pada hari ini, gereja merayakan Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Maka pesannya ialah mari kita melihat, mengkontemplasikan Maria sebagai Santa Perawan, tapi juga sekaligus sebagai Bunda Allah. Sebutan Santa Perawan itu menunjukkan keutuhan atau ketulusan hati hanya bagi Allah saja. Itulah Santa Perawan Maria. Pribadinya untuk Allah saja. Ini terungkap dalam kata-kata Bunda Maria waktu malaikat Gabriel datang kepadanya dan memberitakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan putra Allah. Mula-mula Maria terkejut, sadar akan kerendahannya. Tapi kemudian malaikat berkata, jangan takut. Lalu jawab Maria, aku ini
sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi Maria itu kemudian sadar, ini Tuhan yang berkarya, aku ikut saja. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataannya. Itu tiap-tiap kali kita ulangi dalam doa Angelus yang tiap pagi, siang, sore umat Katolik mendoakan Maria menerima kabar gembira itu. Itu menunjukkan sekali lagi Santa Perawan Maria, sebutan itu menunjukkan keutuhan dan ketulusan pribadi Maria hanya untuk Tuhan. Sedang sebutan Bunda Allah itu mengungkapkan suatu kelembutan, keibuan, cinta kasih terhadap Sang Putra yang akan dikandung dan dilahirkan. Maka hari ini kita merayakan ketulusan, keutuhan Santa Perawan Maria dan cinta kasih serta kepedulian, keterlibatan pribadinya dengan Sang Putra yang akan dikandung dan dilahirkan sesuai dengan rencana Allah. Itulah yang menjadi perhatian kita pada hari ini, tanggal 1 Januari. Gereja sebetulnya juga punya wujud lain, ialah perdamaian seluruh dunia. Tetapi mungkin kali ini perhatian kita terarah pada Santa Perawan Maria Bunda Allah saja mengenai perdamaian seluruh dunia. Lain kali kita cari waktu untuk merenungkannya. Ya, baik Romo, dan saya percaya pada saat kita merenungkan seluruh sikap-sikap dan tindakan Maria, tentunya juga akan membuahkan kedamaian di sekitar kita, dan tentunya itu akan berujung pada kedamaian di lingkungan kita dan juga pada akhirnya kedamaian dunia ya Romo. Nah, berikutnya Romo, satu hal juga yang menarik perhatian kita dari sikap Maria itu adalah dia selalu menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, ini membuat kita bertanya-tanya sebagai orang manusia normal, kayaknya kalau semuanya kita simpan sendiri kok kayaknya kita malah nggak sanggup ya. Beda sama Maria. Beda banget sama Maria. Nah, jadi kepengen tahu isi hati dan perasaan Bunda Maria. Sebenarnya apakah dia juga bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan ya Romo? Khawatir, lemas, kagum, gembira. Karena seolah-olah nih ya Romo, kalau dalam bacaan-bacaan itu sepertinya dia adalah sosok yang tabah dan selalu menyimpan segala sesuatu dalam hatinya gitu. Itu sebenarnya bagaimana perasaan Maria Romo? Bisakah dijelaskan? Silakan. Oke. Dalam Injil tidak selalu disebutkan perasaan Maria, tapi seperti kata Mbak Pinky tadi, Maria menyimpan seluruh peristiwa itu di dalam hatinya. Dan mau atau tidak mau, kadang-kadang yang tersimpan dalam hati itu tersembul keluar. Maka itulah perasaan sebagai manusia. Dan Bunda Maria, Perawan Maria juga manusia seperti kita, maka kadang-kadang ada perasaan yang terungkap. Misalnya, mendengar berita dari malaikat Gabriel bahwa dia akan menjadi ibu Tuhan Allah, dia terkejut. Itu perasaan Maria. Iya. Terkejut artinya mungkin juga takut juga. Bagaimana ini mungkin menjadi Bunda Allah? Tetapi malaikat Gabriel berkata, jangan takut, Roh Kudus yang akan menaungi engkau. Setelah Yesus
lahir di Bethlehem, Maria mengalami macam-macam lain. Tetapi sebelum Yesus lahir, Maria itu pernah ketemu Elizabeth, saudarinya. Mungkin saudara sepupu, saya kurang tahu persisnya. Tetapi waktu Elizabeth menerima Maria yang sedang berkunjung, dia bertanya, bagaimana ini? Ibu Tuhan mengunjungi aku. Jadi Elizabeth sudah tahu juga Maria terpilih menjadi Ibu Tuhan. Dan dia mensyukuri, penuh gembira dan penuh keramahan menerima Maria di rumahnya. Melihat itu atau mendengar sapaan kegembiraan dari Maria, dari Elizabeth, maka Maria kemudian mengungkapkan isi hatinya, kegembiraannya, sukacitanya. Dan itu tertulis dalam Injil. Akan kita dengarkan apa yang tertulis dalam Injil mengenai kegembiraan Bunda Maria. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 55. Itulah salah satu ungkapan hati, perasaan Maria waktu ketemu Elizabeth. Maria itu tinggalnya di Galilea. Elizabeth itu tinggalnya di Yudea. Agak jauh itu. Tapi Maria setelah menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, dia pergi mengunjungi Elizabeth, pasti diantarkan oleh Bapak Yosef yang mengantarkan Maria pergi ke tempat Elizabeth. Tapi mungkin Yosef, bayangan saya, dia langsung pulang karena dia tukang kayu. Pasti kalau ada pesanan harus ada di rumah. Maka Maria tinggal bersama Elizabeth 3 bulan lamanya sampai menjelang Elizabeth melahirkan anaknya yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Itulah anak Elizabeth yang waktu Maria berkunjung, anak di dalam kandungnya itu melonjak karena kegembiraan. Janin itu sudah diberitahukan oleh kuasa Allah bahwa yang datang ini adalah Ibu Tuhan. Dan di dalam kandungannya ada Allah. Maka Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan. Di situ ada perasaan juga. Janin kecil sudah merasa gembira sampai melonjak kegirangan. Elizabeth juga gembira.
Bunda Maria juga gembira. Maka pada pertemuan itu yang ada adalah sukacita, kegembiraan. Dan itu terungkap begitu indahnya dalam nyanyian pujian Maria yang dalam gereja dikenal sebagai Kidung Magnificat. Ya. Dalam berarti di sini Romo, berarti di sini sebenarnya sosok Maria kurang lebih sama seperti kita pada saat kita gembira, kita juga bernyanyi ya Romo. Bawaan pengen nyanyi. Nah berarti ini sosok yang sifat yang sangat dekat dengan sifat kita sebenarnya ya. Berarti Maria bisa merasakan kesenangan dan juga bernyanyi pada saat dia senang. Kemudian rasa-rasa apa lagi ya kira-kira Romo yang bisa dirasakan oleh Bunda Maria yang bisa kita temukan di dalam Injil? Sekaligus ini juga akan menjadi kesimpulan kita tentang perasaan-perasaan yang dialami oleh Maria untuk menutup sesi kita yang pertama. Silahkan Romo. Ya, oke. Jadi sebelum melahirkan putranya, Maria sudah merasa sangat gembira. Sekarang saya membayangkan akhirnya Maria mendapat kabar bersama Yosef bahwa ada perintah dari Kaisar Agustus dari Roma supaya semua orang didaftarkan kembali di kota asalnya. Dan Yusuf bersama Maria yang sudah mengandung itu pergi dari Nazaret rumahnya ke Yudea. Cukup jauh itu. Melewati padang gurun apalagi. Tidak cukup sehari perjalanan. Karena cukup jauh dan pada waktu itu saya kira belum ada jalan tol dan belum ada mobil. Maka ya entah naik keledai, entah berjalan kaki, kita tidak tahu. Tapi Maria waktu itu pasti juga merasa gelisah. Aku sudah mengandung 9 bulan. Harus berjalan begitu jauh. Bagaimana ini? Sebagai seorang calon ibu pasti ada gelisahnya, ada cemasnya, ada kekhawatirannya. Itu tidak tertulis dalam Injil, tapi kita bisa membayangkan itu. Ya, betul. Dan akhirnya mereka sampai di Bethlehem dan tidak menemukan rumah penginapan. Itu juga merisaukan. Lalu andai kata nanti aku melahirkan, apakah di tengah jalan? Tapi untung ada kandang-kandang domba. Dan itu mungkin ada gubuknya yang untuk melindungi mereka kalau waktu hujan atau panas. Dan Maria dan Yosef diterima di dalam kandang domba itu dan melahirkan putranya di situ. Yesus lahir di kandang domba dan dibungkus dengan kain, diletakkan dalam palungan. Palungan itu tempat meletakkan rumput-rumput yang menjadi makanan domba. Mungkin waktu Yesus terbaring di itu, domba-domba juga ada di dekatnya. Dan sambil makan rumput melihat itu. Dan siapa tahu kuasa Allah menunjukkan kepada binatang-binatang itu, inilah Tuhan Allahmu. Tetapi Maria pasti merasa agak bingung juga sementara sampai anaknya betul lahir dengan selamat dan para gembala domba datang karena diberitahu oleh malaikat yang datang mengunjungi yang melawat pada kelahiran Yesus. Pertama itu malaikat dan bala tentara surga. Itu kita bisa membayangkan mereka pada nyanyian Natal itu.
Hmm. Gloria in excelsis Deo dan sebagainya. Kita bisa menikmati lagu-lagu Natal yang mengharukan. Tapi sebetulnya kelahiran Yesus tidak terlalu mengharukan karena di kandang domba dan bayi kecil itu diletakkan dengan kain terbungkus kain, diletakkan di dalam palungan itu. Ya, ya. Iya, Romo. Wah, berarti lewat perjalanan kisah Maria, meskipun tidak dijelaskan secara detail di dalam kitab suci, tapi jika kita benar-benar ikut membayangkan setiap langkah perjalanannya seperti yang diceritakan, kita bisa memahami apa yang dirasakan Maria ya, Romo. Ternyata mungkin kalau selama ini kita selalu menganggap, atau mungkin ini saya pribadi ya Robo, menganggap Bunda Maria ini mungkin sosoknya pendiam, tidak ekspresif, menyimpan segala sesuatu hanya di dalam hatinya. Ternyata belum tentu ya Romo. Tadi kita sama-sama melihat bagaimana Bunda Maria menyanyi pada saat senang ya. Kemudian Romo tadi menjelaskan bahwa Bunda juga punya rasa khawatir, punya rasa takut, punya rasa terkejut, bahkan kagum penuh syukur gitu ya Romo. Iya. Nah, sayang sekali sesi kita yang pertama harus berakhir nih Romo. Padahal banyak sekali yang ingin ditanyakan seputar Maria ini. Tapi tentu saja sahabat Oase Rohani Katolik tidak perlu khawatir karena nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua ya Romo. Ya, ya. Oke, baik. Kalau begitu, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, itulah sesi kita yang pertama. Dan jangan kemana-mana, segera kami akan kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama Romo Alex Dirja SC dan saya Magdalena Pinky Beran dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sebelum kita lanjutkan di sesi yang kedua, saya mau mengingatkan untuk kirimkan berbagai masukan atau juga sharing iman lewat email agar semakin banyak sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih ini mendapatkan berkat lewat cerita Anda ataupun juga lewat masukan Anda ya. Kirimkan ke email orkkaj2021@gmail.com atau bisa juga dengan menghubungi nomor telepon langsung di 0881 0215 33438. Kami tunggu. Nah, sekarang mari kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua. Romo Alex, tadi seru ya di sesi yang pertama, kita tahu bagaimana perasaan Maria ternyata sama dengan perasaan kita juga. Bisa ekspresif menyanyi pada saat senang, bisa ada takutnya, ada khawatirnya, ada terkejutnya gitu ya. Kita pikir Bunda kayaknya selalu tenang, selalu berdoa gitu ya dalam pikiran kita secara umum. Nah, Romo, untuk meneladani Maria ini berarti sebenarnya apapun karakter kita, mau yang ceria, mau yang pendiam, mau yang pemikir, ataupun orang yang spontan, sebenarnya bisa ya menyimpan segala sesuatu di dalam hati kita dan merenungkannya. Gimana menurut Romo? Iya, oke. Jadi kalau kita sebagai umat Katolik itu kita sadar Gereja Katolik, umat Katolik itu punya kebaktian, devosi, cinta yang khusus kepada Bunda Maria. Kebaktian khusus atau devosi ini terungkap misalnya kalau bulan Oktober yang lalu kita berdoa rosario setiap hari untuk menghormati Bunda Maria sebelum perayaan Ekaristi. Kita juga punya doa litani Santa Perawan Maria yang menyebut Maria sebagai Ratu para leluhur, Ratu para nabi, Ratu para rasul,
bahkan ratu para malaikat. Bayangkan itu. Para malaikat itu begitu kuasa, begitu indahnya. Tapi di surga, Maria diterima sebagai ratu mereka. Karena dia adalah Bunda Allah Sang Putra. Devosi kepada Bunda Maria juga terungkap sangat indah dalam tempat-tempat peziarahan. Misalnya, kalau di Eropa ada Gua Maria Lourdes di Prancis itu, atau Gua Maria Fatima di Portugal, atau di Jawa Timur ada Poh Sarang, Gua Maria di Poh Sarang. Di Jawa Tengah ada Sendang Sono, tempat orang-orang Katolik pertama dibaptis oleh Romo Van Lith, 174 orang. Dan di tempat itu ada pohon besar, sudah tua, angsana, sampai sekarang, sudah ratusan tahun. Dan di sana ada Gua Maria Sendang Sono yang banyak dikunjungi umat yang sederhana untuk menghormati Maria. Penghormatan kepada Maria itu oleh saudara-saudari kita Kristen dari denominasi apapun seringkali dianggap lebay atau berlebihan. Manusia kok dihormati begitu? Yang pantas disembah itu hanya Allah. Bahkan Tuhan bersabda, jangan menyembah apa-apapun. Mengenai hal ini, gereja memberi penjelasan. Kita umat Katolik tidak menyembah Maria, tidak. Sadar dia manusia seperti kita, bukan Allah. Tetapi kita menghormati manusia yang istimewa itu, yang sangat dekat dengan Allah, dan juga ternyata sangat dekat dengan kita, seperti yang nampak dalam penglihatan Bunda Maria di Lourdes dan di Fatima, Medjugorje, dan sebagainya. Maka umat Katolik punya devosi, punya kebaktian yang istimewa terhadap Bunda Maria. Semua umat Katolik, besar atau kecil, tua atau muda, biasa berdoa kepada Maria sebagai ibu kita. Nah, pertama, umat sederhana. Umat sederhana itu sangat mudah diajak menghormati, mencintai Bunda Maria. Karena ada keyakinan dari gereja, kalau orang mau mengenal dan mencintai anaknya, pertama-tama biasanya mengenal dan mencintai ibunya. Dalam gereja ada ungkapan per Mariam ad Yesum. Artinya dengan perantaraan Maria kita sampai kepada Yesus. Dengan mencintai Maria kita bisa mencintai Yesus putranya. Per Mariam ad Yesum. Yang kedua, Maria ini pantas kita hormati secara khusus karena oleh Yesus putranya pada waktu Yesus tergantung di salib menghadapi ajalnya, menghadapi wafatnya, dia itu melihat Yohanes murid yang dikasihinya dan Bunda Maria berdiri di depan salib. Lalu dalam sakratul maut Yesus masih bersabda kepada Bunda Maria, itulah anakmu. Dan kepada Yohanes, itulah ibumu. Maka sejak itu kita umat Kristen Katolik khususnya menghormati Maria sebagai ibu kita sendiri. Itulah ibumu. Dan penghormatan
kepada Bunda Maria tetap saja subur dan berkembang dimanapun. Di Jawa sekarang Buah Maria itu tidak hanya ada di Sendang Sono, Topok Sarang saja, tapi saya dengar sudah ada 17 tempat di mana Bunda Maria dihormati secara khusus dalam Gua Maria. Saya tidak hafal nama-nama tempatnya, tapi pernah diberitahu ada 17 tempat di mana Bunda Maria dihormati secara khusus oleh umat Katolik yang mencintai dia sebagai ibu kita. Oleh karena itu, kesimpulannya ialah kita pada hari ini merayakan Santa Perawan Maria yang hidupnya pribadinya utuh bagi Allah dan menghormati Bunda Allah yang diberikan kepada kita oleh Kristus sendiri sebagai ibu kita. Inilah ibu. Maka penghormatan kepada Bunda Maria ini tidak berlebihan karena sesuai dengan sabda Yesus sendiri. Dan kita percaya sabda atau ucapan orang dalam sakratul maut selalu pantas diperhatikan secara khusus. Apalagi sabda ini singkat, tapi diucapkan oleh Yesus dalam sakratul mautnya menjelang wafatnya. Maka kebaktian kepada Bunda Maria ini tidak terlalu berlebihan dan kita selalu boleh ikut berdoa, apalagi dalam doa Salam Maria, Santa Maria Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Saya sendiri seringkali berdoa rosario. Kalau bisa setiap hari, kalau ada misa pagi, saya berdoa rosario sore hari. Dan kata-kata Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dengan doa itu rasanya pada saat mati nanti Bunda Maria dekat dengan kita, karena pada waktu kita hidup kita mohon doa perlindungannya kepada Santa Maria Bunda Allah dan Bunda kita itu. Sekian saya tutup renungan kita. Ya, wah Romo, jika kita begitu menghormati orang tua yang sudah meninggal, ataupun kita menghormati jasa para pahlawan yang sudah wafat untuk kemerdekaan kita, apalagi kita pastinya akan sangat menghormati Bunda Maria yang bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri disebutkan atau diserahkan kepada kita menjadi ibu kita ya, Romo gitu. Berarti penghormatan kita terhadap Bunda Maria sungguhlah tidak berlebihan. Dan semoga kiranya lewat penghormatan kita terhadap Maria, lewat devosi-devosi yang kita berikan pada Maria, itu semakin menghantarkan kita untuk meneladani sikap Maria, menjadi semakin seperti Bunda Maria, apapun karakter kita. Baik, Romo, terima kasih sekali untuk penjelasannya dan untuk permenungannya pada hari ini. Dan sebagai akhir dari seluruh permenungan kita, agar permenungan ini sungguh berbuah dalam kehidupan kita, saya mohon untuk kesediaan Romo untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan, Romo. Ya. Oke, mari kita buka dengan tanda salib lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memilih Bunda Maria menjadi Bunda Putramu sendiri,
yang lahir sebagai manusia dalam solidaritasnya dengan kita, orang-orang yang berdosa. Tetapi Maria juga tidak hanya mengalami derita, dia juga bergembira karena dipilih oleh Allah dari antara hamba-hamba yang sederhana, yang kemudian segala keturunan akan menyebut dia bahagia. Dia pasti pernah merasa gembira secara istimewa waktu dalam perkawinan di Kana, menyaksikan bagaimana Yesus itu merubah air menjadi anggur dan membuat keluarga yang berpesta nikah itu bahagia. Dia pasti sangat hancur hatinya melihat putranya dalam sakratul maut disalib. Tapi semuanya dia terima karena dia sadar, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Kami mau mengulang doa itu untuk diri kita masing-masing dalam hati. Demikian ya Bapa, doa penutup kami pada hari ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian yang mencintai Maria dan Yesus putranya dan Bapa di surga Bapanya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini renungan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara Oase Rohani Katolik kita pada edisi hari ini bersama Romo Alex Dirja SJ dan saya Magdalena Piki. Kami mohon pamit sampai bertemu lagi dalam edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.